Assalamualaikum, salam dan bahagia teruntuk Bapak Ibu Guru hebat. Saya Arif Basuki, peserta program Guru Penggerak Angkatan 7 dari Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Awalnya saya beranggapan bahwa murid adalah anak yang harus kita bekali dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan murid di era saat ini. Tolok ukur hasil belajarnya tentu saja tentang tingkat intelektualitasnya. Ya, sesederhana itu. Namun setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, saya menyadari cara pandang saya tentang pendidikan ternyata terlalu sempit. Secara garis besar, ada 6 hal yang saya pahami terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, tentang makna pendidikan. Ternyata pendidikan memiliki makna yang lebih luas. Dan pengajaran yang saya lakukan selama ini hanyalah bagian dari proses pendidikan tersebut. Pendidikan adalah tentang proses menuntun, mengarahkan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan. Sehingga tugas guru adalah sebagai pamong yang mengasuh murid dengan kasih sayang. Guru sebagai teladan, pembangun kreativitas dan pemberi motivasi murid sesuai semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang kedua, anak terlahir dengan kekuatan kodrat masing-masing. Tidak ada anak yang sama secara lahir maupun batin, maka dalam menuntunnya perlu cara-cara yang memerdekakan anak, menciptakan batin yang bahagia, penuh kesadaran tanpa paksaan-paksaan. Salah satunya dengan melakukan permainan-permainan yang penuh kegembiraan. Pikiran, perasaan, kemauan dan raganya dapat menyatu saat mereka sedang bermain. Ketiga, bahwa untuk memerdekakan murid, guru haruslah menghamba pada murid, menghadirkan proses pendidikan yang berpusat pada murid. Pendekatan, metode, media pembelajaran bukan lagi atas dasar keinginan guru, namun memperhatikan keinginan, perasaan, dan kekuatan murid. 4. Anak bukanlah kertas kosong. Ia telah terlahir dengan garis kodratnya masing-masing, meskipun masih samar-samar. Maka guru perlu membimbing untuk menebalkan kodrat baiknya dan menipiskan kodrat buruknya, bukan mengubah dasar kodrat yang telah ada pada diri anak. Proses pendidikan haruslah mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman di mana anak dilahirkan. Yang kelima, anak tidak boleh dilepaskan dari budaya masyarakat sekitar. Dalam menuntun murid, guru harus menguatkan jati diri anak sebagai bagian dari masyarakat di lingkungannya. Yang terakhir, pentingnya penanaman budi pekerti dalam diri murid. Dalam menuntun menuju keselamatan dan kebahagiaan, guru perlu menanamkan kesadaran diri berperilaku baik sebagai bagian dari masyarakat luas. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut mendorong saya untuk melakukan perubahan-perubahan di kelas dan di sekolah di mana saya mengajar. Praktek perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah sebagai usaha penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut antara lain sebagai berikut. Dulu, saya jarang melakukan refleksi diri, dan kini saya membiasakan mengawali setiap pembelajaran dengan melakukan refleksi diri bersama siswa. Mengajak siswa bercerita bersama tentang perasaannya, kondisi keluarganya, hobi, cita-cita, ataupun kondisi sosial masyarakat sekitar untuk membangun sikap keterbukaan yang lebih intens sehingga anak memiliki kedekatan secara emosional kepada guru. Selanjutnya, saya menyusun kesepakatan kelas dan menempelkan hasil kesepakatan tersebut di ruang kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya positif sehingga terwujud kelas yang aman dan nyaman tanpa unsur paksaan. Kemudian, saya memanfaatkan permainan tradisional sebagai bagian dari pembelajaran, seperti dolanan jelumpet, engklek, kubar sodor, dakon, dan lain-lain. Seperti kemarin, saya mengajak murid bermain engklek untuk mengelaborasi kemampuan anak dalam melafalkan kosakata bahasa Inggris. Ternyata sangat menarik sekali dan siswa sangat menikmatinya. Saya juga memanfaatkan telepon pintar dalam beberapa pembelajaran. Seperti yang terlihat pada video itu adalah proses pembelajaran siswa ketika membuat poster digital berbasis aplikasi Android. Dalam pembelajaran matematika, murid perlu memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Seperti dalam proses belajar tentang volume bangun ruang, saya mengajak mereka membuat bangun ruang secara berkelompok, lalu berdiskusi untuk menghitung volume bangun ruang yang telah mereka buat sendiri. Untuk menjamin anak tidak lepas dari budaya adat sekitar, saya menerapkan program pembiasaan 5S yang berarti pembiasaan salam, senyum, sapa, dan sopan santun sebagai penanaman budi pekerti sesuai budaya unggah-ungguh Jawa.
Selain itu, karena mayoritas murid di sekolah kami adalah seorang muslim, maka kami membiasakan melaksanakan sholat zuhur berjamaah sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketakwaan murid. Setiap gerakan perubahan tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi, antara lain belum tercapainya satu pandangan yang sama di kalangan pendidik, termasuk masih rendahnya kesadaran siswa dalam mengikuti program yang telah disepakati, dan ada indikator penurunan etika siswa yang dipengaruhi oleh perkembangan media sosial. Maka perlu upaya-upaya dalam mencapai keberhasilan program tersebut dengan cara menyamakan cara pandang tentang pentingnya program-program tersebut dalam rapat guru maupun rapat pleno bersama komite dan wali siswa, serta mengarahkan siswa dengan cara-cara yang humanis dan penuh kesabaran pendekatan melalui pembuatan konten-konten edukatif di media sosial. Jika kerjasama antar warga sekolah, wali siswa, serta komite berjalan dengan baik, maka perubahan akan segera terwujud. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pemaparan hasil refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Arif Basuki, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.